Saya Muna Sylvia dengan NIM 12208193003. Halo teman-teman, nama saya Roisatul Adabiyah dari kelompok 3 kelas Tadris Biologi 3A. Assalamualaikum, nama saya Lutfi Aulia Masuroh dari kelompok 3 Matematika Dasar dari kelas Tadris Biologi 3A. Saya Aspiratul Fitriazaro dengan NIM 12208193048 dari kelompok 3. Polinomial. Pengertian polinomial. Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Pangkat tertinggi dari variabel pada suatu polinomial dinamakan derajat polinomial tersebut. Secara umum, polinomial berderajat n dengan variabel x dapat ditulis sebagai berikut. an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 ditambah an-2 x pangkat n-2 sampai dengan a2 x pangkat 2 ditambah a1 x ditambah a0. Keterangan: n bilangan bulat positif dan an tidak sama dengan 0. an-1 an-2 sampai dengan A1 bilangan real dan disebut koefisien polinomial. A0 bilangan real dan disebut suku tetap atau konstan. Contoh: 2x pangkat 4 min 4x pangkat 2 min 2/3x plus 12. Ini merupakan polinomial dengan derajat 4. Contoh yang kedua, 5x kuadrat min x min 3/x plus 4. Ini bukan polinomial karena mempunyai suku. Min 3/x itu sama dengan min 3x pangkat min 1 yang berpangkat bukan bilangan bulat positif. Bentuk-bentuk polinomial. Nilai polinomial: x kuadrat ditambah 5x min 2 dan 2x pangkat 5 dikurangi 6x pangkat 3 plus 11x dinamakan suku banyak atau polinom dalam x yang masing-masing berderajat 2 dan 5. Derajat suatu suku banyak dalam x adalah pangkat tertinggi dari x dalam suku banyak itu. Jika an-1, an-2 sampai dengan a0 adalah konstanta, maka an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 ditambah an-2 x pangkat n-2 sampai dengan a1x ditambah a0 adalah suku banyak dalam x yang berderajat n. Jika n bilangan cacah dan an tidak sama dengan 0. Perhatikan bahwa dalam suatu polinomial semua pangkat lebih besar atau sama dengan 0. Bilangan ak dinamakan koefisien suku x pangkat k dan a0 dinamakan suku tetap. Contoh: 8x pangkat 3 ditambah 5x min 2 ini merupakan 8x pangkat 3, x pangkat 3-nya, koefisien x pangkat 3 adalah 8. Koefisien x pangkat 2 adalah 0. Koefisien x adalah 5. Suku tetapnya adalah min 2. Cara substitusi: suatu bentuk dalam kurung 1 min x dikalikan dalam kurung 2 plus x kuadrat ditambah 3x plus 7 juga dinamakan suku banyak karena dapat ditulis min x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 9. Dengan menyatakan suku banyak dengan fx, maka nilai suku banyak itu diganti x
diganti dengan 1. Cara substitusi adalah F1. Contohnya, jika Fx sama dengan min X pangkat 3 ditambah 2X ditambah 9, maka F1 sama dengan min 1 pangkat 3 ditambah 2 dikalikan 1 ditambah 9. Sama dengan min 1 ditambah 2 ditambah 9 sama dengan 10. Cara skema Horner, misalkan Fx sama dengan Ax pangkat 3 ditambah Bx pangkat 2 ditambah Cx ditambah D, dan akan dihitung FH dengan cara substitusi. Harus dihitung nilai FH sama dengan A dikali H pangkat 3 ditambah B dikali H kuadrat ditambah C dikali H ditambah D. Sekarang AH pangkat 3 ditambah B kali H kuadrat ditambah C kali H ditambah D dapat dinyatakan dalam bentuk A kali H pangkat 3 ditambah B H pangkat 2 ditambah C dikalikan H ditambah D. Itu sama dengan kita gunakan hanya itu dikeluarkan, maka hasilnya dalam kurung A kali H kuadrat ditambah B kali H ditambah C dikalikan H ditambah D, maka hasilnya sama dengan dalam kurung AH plus B hasilnya dikalikan 3, selanjutnya ditambah C, selanjutnya dikalikan H ditambah D. Dengan membalik proses itu, maka kita dapat membentuk A kali H pangkat 3 ditambah B kali H kuadrat ditambah C kali H ditambah D dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kalikan A dengan H dan tambahkanlah B, maka didapat A kali H ditambah B. Yang kedua, kalikanlah A kali H ditambah B dengan H, tambahkanlah C, maka didapat A kali H ditambah B, hasilnya dikali H ditambah C sama dengan A kali H kuadrat ditambah BH. Yang ketiga, kalikanlah A kali H kuadrat ditambah B dikalikan H ditambah C dengan H, dan tambahkanlah D, maka didapat A kali H kuadrat ditambah B dikalikan H ditambah C tutup kurung H ditambah D sama dengan A kali H pangkat 3 ditambah B kali H kuadrat ditambah C dikalikan H ditambah D. Ini cara mengalihkan dan jumlah itu dapat disusun dalam skema Horner. Skema Horner itu dengan cara seperti itu. Tanda panah berarti kalikan dengan H. Contoh A, A-nya turun ke bawah, A dikalikan H, maka hasilnya AH. AH ditambah B, hasilnya AH plus B. A kali H plus B dikalikan H, hasilnya AH kuadrat ditambah B dikalikan H. A dikali H kuadrat ditambah B kali H ditambahkan C, maka hasilnya A kali H kuadrat ditambah B kali H ditambah C. A kali H kuadrat ditambah B kali H ditambah C dikalikan dengan H, maka hasilnya AH A kali H pangkat 3 ditambah B kali H pangkat 2 ditambah C kali H ditambahkan D, maka akan sama dengan A kali H pangkat 3 ditambah B kali H pangkat 2 ditambah C kali H ditambah D sama dengan F merupakan FH. Contoh, hitunglah F2 jika Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 min 18. Menggunakan skema Horner,
dengan koefisien 2x pangkat 3 koefisiennya 2, 4x pangkat 2 koefisiennya 4, x-nya koefisien 0, dan konstantanya min 18. 2-nya turun di sini, 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 ditambah 4 sama dengan 8, 8 dikali 2 sama dengan 16, 16 ditambah 0 sama dengan 16, 16 dikalikan 2 sama dengan 32, 32 ditambah min 18 sama dengan 18, maka F2 hasilnya 14. Pembagian suku banyak itu ada dengan cara bersusun, cara skema Horner, pembagian suku banyak dengan AX min B, pembagian suku banyak dengan dalam kurung X min A dikalikan dalam kurung X min B. Cara bersusun, bagilah, ini contohnya, bagilah 2x kuadrat ditambah 3x min 4 dengan x min 2 dengan menggunakan cara bersusun. 2x kuadrat ditambah 3x min 4 dibagikan dengan x min 2, hasilnya menjadi 2x. 2x dikalikan x min 2 sama dengan 2x kuadrat min 4x. 2x kuadrat plus 3x min 4 dikurangi 2x kuadrat min 4x akan hasilnya sama dengan 7x min 4. 7x min 4 dibagi x min 2 sama dengan 7. 7 dikali x min 2 sama dengan 7x min 14. 7x min 4 dikurangi 7x min 14 sama dengan 10. Maka pembagian ini menunjukkan 2x pangkat 2 ditambah 3x min 4 itu sama dengan dalam kurung x min 2 dikalikan 2x ditambah 7x min 4 sama dengan dalam kurung x min 2 dikalikan 2x ditambah dalam kurung x min 2 kalikan 7 ditambah 10 sama dengan dalam kurung x min 2 dikalikan dalam kurung 2x min 7 dikalikan 10. Pembagian berhenti karena sisanya 10 berderajat lebih rendah daripada x min 2. Jadi 2x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan dalam kurung x min 2 dikalikan dalam kurung 2x plus 7 ditambah 10. Pada pembagian tersebut, x min 2 itu dinamakan pembagi, 2x min 7 dinamakan hasil bagi, dan 10 dinamakan sisa. Menggunakan cara skema Horner, contohnya, tentukanlah hasil bagi dan sisa pada pembagian 3x pangkat 3 min 5x plus 10 dengan x min 2. Jawab, fx sama dengan 3x pangkat 3 min 5x plus 10 itu sama dengan 3x pangkat 3 plus 0x kuadrat min 5x plus 10 dengan pembaginya x min 2. Menggunakan skema Horner yang seperti ini, maka didapatkan hasil baginya 3x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 7 dan sisanya 24. Jadi fx sama dengan dalam kurung x min 2 dikalikan 3x kuadrat plus 6x plus 7 tutup kurung ditambah 24. Pembagian suku banyak dengan AX min B. Pembagian Fx oleh AX min B dapat dilakukan dengan cara skema Horner. Contohnya, tentukanlah hasil bagi Hx dan sisanya S. Jika Fx 2x pangkat 3 ditambah
X pangkat 2 ditambah 5X min 1 dibagi 2X min 1. Itu menggunakan skema Horner, dibagi 2X min 1. 2X min 1 itu jadi X-nya sama dengan setengah. Dengan skema Horner, koefisien 2X pangkat 3 2, X pangkat 2 1, 5X dengan koefisien 5, dan suku konstanta tetapnya min 1. Maka diperoleh hasil Fx sama dengan dalam kurung X min setengah dikalikan dalam kurung 2X kuadrat plus 2X plus 6 ditambah 2. Sama dengan dalam kurung 2X min 1 dikalikan buka kurung X kuadrat plus X plus 3 tutup kurung ditambah 2. Jadi hasil bagi Hx sama dengan X kuadrat ditambah X ditambah 3 dengan sisanya 2. Pembagian suku banyak dengan X min A, X min B. Pembagi dalam kurung X min A dikalikan dalam kurung X min B sama dengan X kuadrat min dalam kurung A plus B dikalikan X plus AB berderajat 2. Derajat S lebih rendah 1 derajat daripada derajat dalam kurung X min A dikalikan dalam kurung X min B. Karena itu S adalah Px plus Q. Jadi Fx sama dengan dalam kurung X min A dikalikan dalam kurung X min B dikalikan Hx sama dengan dalam kurung Px plus Q. Contohnya, suku banyak Fx jika dibagi dengan X min 1 bersisa 2, dan jika dibagi dengan X min 2 bersisa min 1. Tentukan sisanya jika Fx dibagi dalam kurung X min 1 dikalikan dalam kurung X min 2. Jawab, Fx sama dengan dalam kurung X min 1 dikalikan X min 2 dikalikan Hx ditambah dalam kurung Px plus Q. Fx dibagi X min 1 sisanya 2. Maka F1 sama dengan P ditambah Q sama dengan 2. Jika Fx dibagi X min 2 sisanya min 1, maka F min 2 sama dengan 2P plus Q sama dengan min 1. Dikurangi, maka hasilnya 3P sama dengan 3. P sama dengan 1. Disubstitusikan pada P plus Q. Disubstitusikan pada P plus Q sama dengan 2, maka P-nya 1, 1 plus Q sama dengan 2, Q sama dengan 1. Jadi Fx dibagi dalam kurung X min 1 dikalikan dalam kurung X min 2, sisanya X min 1. Teorema sisa. Jika suatu suku banyak Fx dibagi X min H, maka hasil baginya adalah suatu suku banyak yang lain yang dapat dinyatakan dengan Hx. Sisa S merupakan suatu konstanta. Persamaan dasar yang menghubungkan Fx dengan X min H, Hx, dan S adalah Fx sama dengan dalam kurung X min H dikalikan Hx ditambah S. Yang benar semua untuk semua X. Teorema. Jika suku banyak Fx dibagi X min H, maka sisa pembagiannya adalah Fh. Bukti, Fx dibagi X min H. Misalkan hasil baginya Hx dan sisanya S. Derajat S lebih rendah 1 derajat daripada derajat X min H. Karena itu S merupakan konstanta. Fx sama dengan dalam kurung X min H dikalikan Hx ditambah S untuk semua X. Ganti X dengan H, maka didapat Fh sama dengan dalam kurung H dikurangi H dikalikan H
HH ditambah S sama dengan 0 dikalikan HH ditambah S sama dengan S. Jadi FH sama dengan S, berarti terbukti. Contoh, tentukan sisa pembagian X pangkat 3 min 3X plus 5 oleh X plus 2. Jawabnya yang pertama dengan cara substitusi. Maka Fx sama dengan X pangkat 3 min 3X plus 5. F min 2, maka min 2 pangkat 3 dikurangi 3 dikalikan min 2 ditambah 5 sama dengan min 8 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 3. Jadi sisanya 3. Cara Horner. Itu menggunakan cara Horner, hasilnya juga akan sama dengan 3. Catatan, jika yang ditanyakan hanya sisanya, maka substitusi adalah cara yang mudah, asalkan pengganti X merupakan bilangan-bilangan bulat yang sederhana. Misalnya, min 1, 0, 1, 2. Cara 2 pada umumnya lebih baik. Teorema faktor. Jika Fx suatu suku banyak, maka Fh sama dengan 0. Maka X min H merupakan faktor dari Fx. Bukti, menurut teorema sisa, Fx sama dengan dalam kurung X min H dikalikan Hx ditambah Fh. Jika Fh sama dengan 0, maka Fx sama dengan dalam kurung X min H dikalikan Hx. Berarti bahwa X min H merupakan faktor dari Fx. Jika X min H merupakan faktor dari Fx, maka Fx sama dengan X min H dikalikan Hx, X diganti H, maka didapat Fh sama dengan dalam kurung H dikurangi H dikalikan HH sama dengan 0 dikalikan HH sama dengan 0. Jadi FH sama dengan 0. X min H merupakan faktor dari Fx. Contoh, tentukanlah faktor-faktor dari 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 min 13x ditambah 6. Jawab, perhatikanlah jika X min H merupakan faktor suku banyak inti, maka H merupakan faktor dari X, yaitu kurang lebih 1, kurang lebih 2, kurang lebih 3, kurang lebih 6. Kita mencoba nilai-nilai itu. Yang pertama, Fx, maka 2 dikalikan X pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 13 dikalikan 1 ditambah 6, hasilnya min 4, tidak sama dengan 0. X min 1 bukan berarti bukan faktor Fx. F min 1, jika F min 1, maka 2 dikalikan min 1 pangkat 3 ditambah min 1 dikalikan 13 dikalikan min 1, jika F min 1 sama dengan 2 dikali min 1 pangkat 3 ditambah min 1, min 13 dikalikan min 1 plus 6 sama dengan 18, tidak sama dengan 0, maka X min 1 bukan faktor dari Fx. Kita coba F2. F2 berarti sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 13 dikali 2 ditambah 6 sama dengan 0. X min 2 merupakan faktor X. Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 13x min 6.
Jika menggunakan skema Horner, menggunakan pembagi X-2, maka hasil baginya 2X ditambah 5X min 3. Fx sama dengan dalam kurung X-2 dikalikan dalam kurung 2X kuadrat ditambah 5X min 3 sama dengan dalam kurung X-2 dikalikan dalam kurung 2X min 1 dikalikan dalam kurung X min 3. Jadi faktor-faktornya adalah X min 2, 2X min 1, dan X plus 3. Akar-akar rasional dari persamaan suku banyak. Dari bagian sebelumnya atau teorema faktor diperoleh jika Fx suatu suku banyak, maka Fh sama dengan 0. X min H merupakan faktor dari Fx, sedangkan Fh sama dengan 0. Maka H akar persamaan Fx sama dengan 0. Kesimpulan, jika Fx adalah suatu suku banyak, maka X min H merupakan faktor dari Fx. Maka akar persamaan Fx sama dengan 0. Contoh, tentukan akar-akar persamaan X pangkat 3 min 2X kuadrat min X plus 2 sama dengan 0. Jawab, Fx sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat min X plus 2. Faktor dari 2 adalah kurang lebih 1 kurang lebih 2. Kita mencoba nilai-nilai itu. Jika X sama dengan 1, maka Fx sama dengan 1 pangkat 3 min 2 kali 1 pangkat 2 min 1 ditambah 2 sama dengan 1 min 2 min 1 plus 2 sama dengan 0. Fx sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1 merupakan akar persamaan Fx sama dengan 0. Jika dengan skema Horner, Fx dibagi X min 2, hasil baginya X kuadrat min X min 2. Jadi persamaannya dalam kurung X min 1 dikali dalam kurung X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Dalam kurung X min 1 dikali dalam kurung X plus 1 dikali dalam kurung X min 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan kurang lebih 1 atau X sama dengan 2. Jadi akar-akar persamaan X pangkat 3 min 2X pangkat 2 min X plus 2 sama dengan 0 adalah min 1, 1, dan min 1, 1, 2. Nah, dalam menentukan kurva fungsi polinomial, di sini nanti kita menggunakan 4 langkah. Nah, langsung saja kita masuk pada langkah pertama. Pada langkah pertama ini, nanti kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, di mana ketika kita ingin menentukan titik potong dengan sumbu X, maka kita harus mengganti Y sama dengan 0. Begitupun pula dengan ketika kita ingin menentukan titik potong dengan sumbu Y, maka kita akan mengganti nilai X sama dengan 0. Nah, langsung langkah kedua. Langkah kedua kita menentukan titik kuesioner, di mana dalam titik stasioner, maaf ada kesalahan. Stasioner. Maaf. Menentukan titik stasioner. Nah, dalam menentukan titik stasioner ini nanti
kita akan menentukan turunan dari fungsi f(x), yaitu f aksen x. Nah, setelah menentukan turunan dari fungsi f(x) atau f aksen x, nanti dalam menentukan titik stasioner nanti kita juga akan menemukan uji turunan, yang mana uji turunan itu digunakan ketika kita ingin menentukan apakah kurva itu melengkung ke atas, ke bawah, atau kurva turun, atau kurva naik ke atas. Setelah itu, langkah ketiga, kita akan menggambarkan titik-titik yang didapatkan dari langkah pertama dan kedua tadi pada koordinat kartesius. Lalu menuju langkah terakhir atau langkah keempat, kita menghubungkan titik-titik yang sudah digambarkan di koordinat kartesius dengan kurva halus dengan memperhatikan kapan kurva naik dan turun, kapan cekung ke atas dan kapan cekung ke bawah. Nah, ini kapan kurva naik turun, kapan kurva naik dan turun ini nanti kita bisa menentukan dengan langkah uji turunan ya. Langsung pada contoh, gambarkan sketsa kurva polinomial dari y sama dengan x pangkat 5 min 5x pangkat 4 plus 5x pangkat 2 min 2. Nah, pada langkah pertama tadi kita akan harus menentukan titik potong sumbu y dan sumbu x ya. Sumbu y tadi kita dapatkan ketika x sama dengan 0 dan sumbu y kita dapatkan sumbu y kita dapatkan ketika x sama dengan 0 dan sumbu x kita dapatkan ketika y sama dengan 0. Nah, ini kita masukkan ke persamaan, nilai x nya kita ganti 0, maka kita dapatkan titik potongnya, maaf ini ada kesalahan, ini min 2 ya, ini min 2, 0, min 2. Nah, yang sumbu x ketika y kita ganti 0 ternyata persamaannya masih dalam jumlah suku banyak atau masih dalam seperti jumlah polinomial suku banyak. Nah, dari sini nilai x nya nanti kita akan ketahui ketika kita sudah menghitung titik stasioner. Ini maaf kesalahan ya, ini stasioner. Maaf tulisannya agak jelek karena emang agak sulit kalau menulisnya dengan pen seperti ini. Nah, jadi ini nanti bisa kita ketahui dengan kita menentukan titik stasioner atau bisa menggunakan perhitungan polinomial seperti penjelasan di atas. Penghitungan polinomial untuk menentukan x dari suku banyak. Nah, tapi sekarang kita menuju langkah menentukan titik stasioner ya. Langkah kedua ini kita langsung ke titik stasioner. Nah, pada titik stasioner tadi kita harus menurunkan y pada y aksen atau turunan pertama dari yx. Yx ini sama dengan fx tadi. Fx. Nah, dari sini kita dapatkan turunan dari y sama dengan x pangkat 5 min 5x pangkat 4 plus 5x pangkat 3 min 2 tadi, yaitu 5x pangkat 4 min 20x pangkat 3 plus 15x pangkat 3. Nah, dari sini cara menentukan turunan gimana? Nah, pangkat pada variabel kita kalikan dengan koefisien. Nah, setelah kita kalikan dengan koefisien, nanti pangkatnya dikurangi 1. Seperti di bawah ini, x pangkat 5. X pangkat 5. Nah, 5-nya nanti dikalikan dengan variabel x kan 1 ya. Nah, nanti jadinya kan 5x pangkat 4. Begitupun dengan 5x pangkat 4 dikalikan 5, nanti jadinya
20x pangkat 3 karena pangkatnya juga dikurangi 1, dan 5x pangkat 3 turunannya 15x pangkat 3. Oh maaf, ini pangkat 2 ya ini. Dan ini untuk angka 2, angka min 2 ini kok tidak ada di sini. Nah, karena setiap koefisien yang tidak mempunyai variabel turunannya adalah 0. Dan setelah itu kita ganti nilai x-nya sama y-nya sama dengan 0. Karena dari titik potong di atas kan kita belum menemukan nilai y ketika sama dengan 0 ya, maka kita menentukannya dengan titik stasioner ini. Nah, dari sini kita keluarkan apa yang bisa dibagi, bilangan berapa yang bisa dibagi dari ketiga fungsi ini. Nah, kita keluarkan 5x-nya. 5x-nya kita keluarkan. Nah, dari 5x kita keluarkan atau kita bagi 5x pangkat 4 min 20x pangkat 3 plus 15x pangkat 2 kita dibagi 5x pangkat 2, kita dapatkan hasil x pangkat 2 min 4x plus 3. Dari sini nanti kita faktorkan akan mendapatkan x min 3 kali x min 1. Nah, dari sini nanti kita cari, ini kan sudah dalam bentuk lebih sederhana ya daripada persamaan yang awal tadi. Kita cari nilai x-nya 5x, kedua sama dengan 0, x-nya jadi 0 karena ketika 5 pindah ke ruas ini nanti sama dengan 0. Nah, begitupun dengan x pangkat min 3. Kita pindah ruaskan sama dengan 3, dan begitupun dengan x min 1. Nah, kita dapatkan nilai x sama dengan 0, sama x sama dengan 3, dan x sama dengan 1. Langkah selanjutnya, ketika kita misal masukkan nilai x tadi, nilai x sama dengan 0, nilai x sama dengan 3, dan nilai x sama dengan 1 pada persamaan pertama ya, bukan pada persamaan yang sudah diturunkan. Nah, dari persamaan ini kita masukkan nilai x sama dengan 0 dan x sama dengan 3 dan x sama dengan 1 pada persamaan turunan dari pada persamaan pertama, bukan turunan ya, karena ini tadi kan turunan kita gunakan untuk menentukan nilai x ini ya. Nah, kita masukkan jika x sama dengan 0, maka didapatkan y-nya sama dengan min 2. Ketika x sama dengan 3, kita dapatkan y-nya sama dengan min 29. Ini disubstitusikan pada persamaan pertama tadi. Nah, mendapatkan hasil min 29. Ketika x sama dengan 1 disubstitusikan, maka nanti nilai y-nya akan menemukan min 1. Maka dari itu kita dapatkan persamaan pertama. Yang didapatkan kan dari persamaan ketika x sama dengan 0. Ketika x sama dengan 0, maka y-nya kan sama dengan min 2. Ketika x-nya sama dengan 3 tadi, 3, y-nya sama dengan kan kita dapatkan min 29. Ketika x sama dengan 1, y-nya kita dapatkan min 1. Ini kan sama pada menentukan titik potong di atas kan. Ini didapatkan juga persamaan 0, min 2. Jadi untuk persamaan di atas tidak perlu dimasukkan pada titik kartesius, titik koordinat, karena sudah kita dapatkan di titik stasioner ini. Nah, setelah itu kita uji turunan. Uji turunannya kan kita dapatkan tadi nilai x sama dengan 0, x sama dengan min 3, x sama dengan 3, sama x sama dengan 1 ya.
dari turunan tadi. Nah, ini kita buat kemungkinan X ketika X kurang dari 0. Ketika X kurang dari 0 nilainya positif. Ini ada pada perhitungan selanjutnya. Ini ketika X kurang dari 0, Y-nya kurang dari 0 berarti min 1 ke bawah ya. Ini kita misalkan min 1, ini terserah mau buat min 1, min 2 atau min 3. Kita nanti hanya ingin mengetahui apakah nilainya nanti positif atau negatif. Nah, kita masukkan kepada persamaan pertama ya, karena min 1 ini kan hasil dari turunan tadi. Nah, kita dapatkan ternyata ketika kita sudah substitusikan pada persamaan pertama ini, kita dapatkan Y sama dengan 40 atau bernilai positif. Nah, dari sini kita masukkan pada uji ini. Pada uji turunan pertama ini kita dapatkan positif. Ketika X sama dengan 0, otomatis 0 juga. Ini sudah biasanya kan sudah begini ya, ketika X sama dengan 0 maka kan di titik stasiun, di titik koordinat nanti kan nggak ada ya. Ketika X sama dengan 0 kan nilainya tetap 0. Nah, ketika X sama dengan lebih dari 0 kurang dari 1, ini nanti kita dapatkan nilai positif. Ini bisa kalian cek sendiri seperti cara pada slide selanjutnya ini, seperti cara ini, seperti cara ini ya. Kalian misalkan ketika X kurang dari 0 dimisalkan min 1, min 2 atau seterusnya, itu boleh ya. Nah, ini juga begitupun dengan X sama dengan 1, saya dapatkan Y-nya 0. Terus ketika X lebih dari 1 kurang dari 3, saya dapatkan nilai negatif atau nanti kurva cekung ke bawah. Kalau positif ini menunjukkan bahwa kurva nanti akan cekung ke atas ya. Kalau 0 ini pada titik pada titik koordinat lurus. Ketika positif naik ke atas, ketika negatif turun ke bawah. Nah, langsung pada kurva ini, kurvanya tadi kita dapatkan nilai X nya tadi kan 0, min 2. Min 2 ini tadi kita dapatkan tadi kan 0, min 2. Dapatkan lagi 1,1 dan 3, min 29. Nah, kita masukkan di sini. Di kurva ini 0, min 2. 0 nya kan nggak ditulis ya, jadi di titik 0 tetap 0. Min 2 ini pada titik ini min 2, 0, min 2, lalu dimasukkan dulu titik stasioner selanjutnya. Ini kan 0, min 2 ini kita dapatkan dari titik potong ya, jadi tetap pada koordinat. Lalu 1, min 1 kita masukkan juga sini. Sini kita masukkan juga 1,1. Kenapa ini kok di tengah? Karena ini kan hasil dari titik stasioner tadi. Nah, 1, min 1 kita dapatkan titiknya di sini 0. Titik temunya antara 1,1 nanti di sini dan 3,29 kita dapatkan di sini. Nah, dari
ini kan dari 0 sampai ini tadi min 2, ketika min 2 tadi ini ketika X kurang dari 0 tadi kan kita dapatkan nilai positif ya, jadi kurvanya nanti akan melengkung ke atas. X kurang dari 0. Nah, ini nanti kurvanya akan melengkung ke atas ini. Ketika selanjutnya X sama dengan 0 ya, X lebih dari 0 kurang dari 1 didapatkan nilai positif atau kurva melengkung ke atas. Ini juga X sama dengan 1 mendapatkan 0. Nah, ini kan masih di titik kurvanya di bawah 0 ya, ini jadi masih melengkung ke atas. Ini kan titiknya tadi, titik stasionernya tadi di bawah 0, jadi masih melengkung ke atas. Terus ketika X-nya lebih dari 1 kurang dari 3, nah kita masukkan kan tadi X-nya kan tadi di 1, X-nya tadi kan di 1 ya. Nah, lebih dari 3, stasionernya ini nanti kan di sini ya. Ini menunjukkan kan lebih dari 3 nanti. Nah, ini maka melengkung ke atas, begitupun dengan kurva selanjutnya melengkung ke bawah, mohon maaf, lalu kurva melengkung ke atas melalui uji turunan tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat akar polinomial. Yang pertama, sifat-sifat akar persamaan polinom berderajat tinggi. Nah, dari sifat-sifat akar persamaan polinom berderajat tinggi, ini kita misalkan menggunakan persamaan pangkat 3 atau persamaan kubik. Fx sama dengan 0. F itu fungsi ya, dimana Fx sama dengan A0 X pangkat 3 plus A1 X kuadrat plus A2X plus A3, dengan A0 tidak sama dengan 0 dan misalkan X1, X2, dan X3 adalah akar-akarnya. Nah, agar lebih mudah, A0 itu bisa diubah menjadi A, A1 bisa diubah menjadi B, A2 bisa diubah menjadi C, dan A3 bisa diubah menjadi D. Dari itu semua dapat dinyatakan Fx sama dengan A0 X min X1 X min X2 X min X3, sehingga menghasilkan nilai seperti ini. Nah, agar bisa mendapatkan nilai seperti ini, maka kita faktorkan dulu fungsi tersebut. Nah, setelah mendapatkan nilainya, lalu dijabarkan, kemudian dikalikan dan digabungkan sehingga mendapatkan nilai seperti itu ya. Dengan diperoleh sifat-sifatnya dengan menyamakan koefisien-koefisiennya, yang pertama X1 plus X2 plus X3
maka perolehan sifatnya min A1 per A0 atau min B per A. Kemudian yang kedua, X1 kali X2 plus X1 kali X3 plus X2 kali X3, maka diperoleh sifatnya A2 per A0 atau B atau C per A. Kemudian yang ketiga, X1 kali X2 kali X3, maka diperoleh sifat min A0 min A3 per A0 atau min D per E. Nah, dari persamaan tersebut kita juga bisa mendapatkan dengan menggunakan persamaan berpangkat 4. Apabila dengan menggunakan tahap-tahap seperti persamaan kubik atau persamaan berpangkat 3 tadi, kita akan memperoleh hasil juga seperti itu. Nah, dengan diperoleh sifatnya dengan menyamakan koefisien-koefisiennya, maka diperoleh yang pertama X1 plus X2 plus X3 plus X4, maka sifat yang diperoleh min A1 per A0 atau min B per A. Kemudian yang kedua, X1 plus X2 plus X1 kali X2 plus X1 kali X4 plus X2 kali X3 plus X2 kali X4 plus X3 kali X4, maka diperoleh sifat A2 per A0 atau C per A. Kemudian yang ketiga, X1 kali X2 kali X3 plus X1 kali X2 kali X4 plus X2 kali X3 kali X4, maka akan diperoleh min A3 per A0 atau min D per A. Kemudian yang keempat, X1 kali X2 kali X3 kali X4, maka sifat yang diperoleh A4 per A0 atau E per A. Nah, dari kedua persamaan di atas, seperti persamaan berpangkat 3 dan persamaan berpangkat 4, maka kita dapat menurunkan rumus yang sama untuk persamaan berderajat 5, 6, dan seterusnya dengan mengamati pola tersebut, yaitu min B per A, C per A, min D per A, E per A. Nah, pola-pola tersebut kan kita peroleh min plus min plus min plus. Nah, seandainya kita menggunakan persamaan berderajat 5, maka sifat yang diperoleh min plus min plus min. Sedangkan seandainya kita menggunakan persamaan derajat 6, maka kita akan peroleh sifatnya itu min plus min plus min plus. Nah, dari persamaan tersebut akan kita dapatkan sifat-sifat akar persamaan polinomial. Nah, dapat perhatikan bahwa sifat jumlah dan hasil kali akar pada persamaan kuadrat dapat diperumpamakan ke persamaan kubik, persamaan pangkat 3 atau persamaan pangkat 4, persamaan pangkat 5, dan seterusnya menjadi sifat-sifat jumlah akar, jumlah perkalian dua faktor, dan hasil kali akar. Ini adalah contoh soal yang pertama. Jika Px sama dengan x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus x plus 1, hitunglah P2. Caranya ada dua, dapat cara substitusi dan cara Horner. Yang pertama, cara substitusi. Kita tulis dulu P2 sama dengan
Ini soalnya ditulis X pangkat 3 min 3 X pangkat 2 plus X plus 1. X nya ini kita masukkan angka 2 pangkat 3 min 3 kali 2 pangkat 2 plus 2 plus 1. 2 pangkat 3 8 min 2 pangkat 4 4 kali 3 12 plus 2 plus 1. Hasilnya yaitu min 1. Min 1 ini adalah nilai suku banyak. Cara yang kedua yaitu cara Horner. Di sini kita membentuk seperti persegi panjang. Yang di sini yang ditulis hanya koefisien saja, koefisien dari X pangkat 3, X pangkat 2, X dan ini. Koefisien X pangkat 3 adalah 1. Koefisien X pangkat 2 min 3. Ini 1 dan 1. Ini ditambah hasilnya. P-nya 2 ditulis di sini. Yang pertama langsung dinolkan, 1 ditambah 0, 1. Hasilnya 1 ini dikali di sini, 1 kali 2 ditulis di sini. Min 3 ditambah 2 min 1. Min 1 dikali lagi, min 1 kali 2 min 2. 1 ditambah min 2 min 1. Min 1 kali 2 lagi, min 2. 1 ditambah min 2 min 1. Hasilnya ini adalah nilai suku banyak. Sama hasilnya. Jadi dua cara di sini hasilnya sama. Soal yang kedua yaitu tentukan nilai X yang menjadikan suku banyak bernilai 0. Fx sama dengan S pangkat 2 min 7x plus 6 jika Fx sama dengan 0. Kita cari faktornya di sini. Berapa kali berapa yang hasilnya 6 dan berapa tambah berapa yang hasilnya min 7, yaitu X min 6 dan X min 1. X min 6 sama dengan 0, X sama dengan 6. Ini X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. X sama dengan 6 dan X sama dengan 1 ini adalah nilai suku banyak. Soal yang ketiga yaitu tentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku 3x pangkat 3 min 7x pangkat 2 min 11x plus 4 oleh x min 4. Di sini caranya ada dua, dapat menggunakan cara Porogapet dan cara Horner. Kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu cara Porogapet. Soalnya ditulis 3x pangkat 3 min 7x pangkat 2 min 11x plus 4 oleh x min 4. Suku pertama dibagi suku pertama, 3x pangkat 3 dibagi x adalah 3x pangkat 2. Hasilnya ini dikali x min 4 dikali pembaginya, 3x pangkat 2 kali x adalah 3x pangkat 3. 3x pangkat 2 kali min 4 min 12x pangkat 2. Lalu diambil. Min 7x pangkat 2 min ditambah 12x pangkat 2 yaitu 5x pangkat 2. Min 11x ini turun. Suku pertama dibagi suku pertama lagi, 5x pangkat 2 dibagi x, 5 plus 5x. 5x ini dikali lagi, 5x dikali x, 5x pangkat 2. 5x kali min 4 min 20x. Diambil 4-nya turun di sini. Min 11 ditambah 20 yaitu 9x. Suku pertama dibagi suku pertama lagi, 9x dibagi x yaitu plus 9. 9 kali x 9x. 9 kali min 4 min 36. Diambil lagi, 36 ditambah 4 40. 40
Hasil baginya berapa? Hasil baginya ketemu ini 3x pangkat 2 plus 5x plus 9. Sisanya berapa? Sisanya 40. Cara yang kedua yaitu cara Horner. Bikin lagi persegi panjang seperti ini dan ditulis hanya koefisien saja. 3 min 7 min 11 plus 4 dibagi berapa? X min 4. X sama dengan 4 ditulis di sini. Ini yang pertama langsung dikasih 0 ditambah 3 ditambah 0 3. Hasilnya yang di sini nanti dikali di sini 3 kali 4 12 min 7 ditambah 12 5 dikali 4 20 min 11 tambah 20 berapa? 9 dikali 4 36 tambah 4 40. Ini adalah sisa. Ini hasilnya tinggal ditulis aja 9 yang terakhir ditambah 5x 3x pangkat 2. Untuk x dan pangkatnya tinggal ngurutin saja, jadi ditulis dari belakang. Ini hasil baginya, ini sisa, yaitu tunjukkan bahwa x min 2 adalah faktor dari fx sama dengan x pangkat 3 min 2x pangkat 2 min x plus 2 jika fa sama dengan 0. Cara membuktikan ini, apakah pemfaktoran? Jika hasilnya nanti 0. Kalau hasilnya 0 berarti dia termasuk faktor. Kalau hasilnya bukan 0 berarti bukan faktor. Kita coba. F S-nya x min 2. X min 2 sama dengan 0. Ini 0-nya. X sama dengan 2. Jadi ini x-nya langsung dimasukkan 2 saja. Ditulis dulu soalnya x pangkat 3 min 2x pangkat 2 min x plus 2. 2-nya dimasukkan x 2 pangkat 3 min 2 kali 2 pangkat 2 min 2 plus 2. 2 pangkat 3 8. 4 kali 2 8 min 2 plus 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 0. Kalau hasilnya 0 berarti benar dia adalah faktor. Benar. Soal yang kelima. Akar-akar persamaan x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 min 11x min 30 sama dengan 0 adalah x1, x2, dan x3. Tentukan nilai A, B, C, D. Yang pertama kita jawab yang A dulu. A, x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan caranya menggunakan rumus B per A. B sama A ini yang mana? Kita lihat di soalnya. Tulis di sini x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 min 11x min 30. A ini yang depan A, ini B, ini C, ini D. Kita ambil yang koefisiennya saja. B sama dengan 4. A-nya sama dengan 1. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Yang B, x1, x2 ditambah x1, x3 ditambah x2, x3. Ini mempunyai rumus C per A. C-nya yang mana? C-nya ini min 11 per A 1. Min 11 dibagi 1 min 11. Sekarang yang C, x1, x2, x3 sama dengan rumusnya adalah D per A. D-nya yang mana? D-nya ini min 30 per 1. A-nya 1. Min 30 bagi 1 yaitu min 30. Sekarang yang D, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah x3 kuadrat sama dengan x1 ditambah x2 ditambah x3 dipangkat
min 2 X1 X2 ditambah X1 X3 ditambah X2 X3. Ini tadi kan sudah dicari yang A, hasilnya min 4 dipangkatkan min 2, hasilnya ada di yang ini min 11. Min 4 pangkat 2 16, min 2 kali min 11 plus 22, hasilnya adalah 38. Dari keempat titik ini kita buat grafik. Yang paling kiri min 3, lalu 0, lalu 2, lalu 4. Dari sini kita mencari negatif yang mana, positif yang mana. Untuk membuktikannya, di sini setelah min 3 kan min 4, F min 4. Kita masukkan min 4 di x yang ini. Langsung min 4 pangkat 4, min 3, min 4 pangkat 3, min 10 kali min 4 pangkat 2 plus 24 kali min 4. Hasilnya adalah 192. 192 ini positif, lebih dari 0. Jadi ini positif, positif, positif. Lalu F, di antara 0 sampai min 3 kita ambil berapa? Bisa min 1, bisa min 2. Saya ambil min 1. Min 1 langsung dimasukkan. Min 1 pangkat 4, min 3 pangkat min 3 kali min 1 pangkat 3, min 10 kali min 1 pangkat 2 plus 24 kali min 1. Hasilnya berapa? Hasilnya min 30. Kurang dari 0 berarti dia negatif. Berarti di sini negatif. Di antara 0 sampai 2 berapa? Kita masukkan di sini 1. Di sini 1 pangkat 4 min 3 kali 1 pangkat 3 min 10 kali 1 pangkat 2 plus 24 kali 1. Hasilnya berapa? Hasilnya 12. 12 ini positif, jadi di sini ditulis positif. Di antara 2 sama 4 adalah 3. F3 sama dengan 3, langsung kita masukkan 3 pangkat 4 min 3 kali 4 pangkat 3 min 10 kali 3 pangkat 2 plus 24 kali 3 sama dengan min 18. Hasilnya negatif. Di sini kita tulis negatif. Setelah angka 4 di sini ada angka 5. Kita pakai F5. Langsung dimasukkan di sini 5 pangkat 4 min 3 kali 5 pangkat 3 min 10 kali 5 pangkat 2 plus 24 dikali 5 sama dengan berapa? Sama dengan 120.